kita bina 96 desa, sudah menjadi desa wisata, tanpa serupiah pun membebani APBN, tidak ada serupiah pun membebani APBD provinsi maupun kabupaten kota, dan tidak membebani dana desa. Apa yang dibangun oleh kita adalah community based tourism development. Sahabat Visi.News, berjumpa kembali dengan program kami Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya Aib S. Abdullah sebagai pemandu obrolan ringan ini. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai pariwisata. Kenapa? Karena kebetulan Kabupaten Bandung itu sebagai tuan rumah event nasional Pekan Olahraga Rekreasi Tingkat Nasional ke-7 tahun 2023. Kita ingin menggali dengan orang yang ahli di bidang kepariwisataan. Sudah ada di hadapan sahabat visinya sekalian, Dr. Insinyur Haji Dede Farhan Aulawi. Sebetulnya mungkin kalau gelarnya dipajang sangat panjang sekali karena beliau ini waktu S1-nya aja di 4 perguruan tinggi dalam waktu bersamaan. Ini akan sangat menarik karena beliau juga seorang motivator. Baik, di hadapan kita sudah ada Kang Dede Farhan Aulawi. Ya, baik, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Aep. Alhamdulillah. Ya, nuhun Kang, juga ya. Betul. Kang, kita ingin tahu Kang, pertama pengen kenal dulu deh. Iya. Kumaha Akang teh perjalanan ke Bandung, kalau tidak salah dari Tasik ya Kang ya. Perjalanan ke Bandung sampai Akang itu, wah banyaklah hal yang benar-benar dilakukan oleh Akang di Bandung dan di tingkat nasional Kang. Silakan Kang. Ya baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Dede Farhan Aulawi. Saya lahir di Tasikmalaya tahun 70, selesai SMA tahun 89, mulai berangkat ke Bandung. Konsep dasar saya adalah selalu manusia itu harus produktif dalam memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Karena Allah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang 24 jam dalam sehari. Yang membedakan orang itu adalah sejauh mana masing-masing memanfaatkan jatah yang 24 jam itu. Mohon maaf, ada yang banyak berleha-leha, nyantai, tidur, ada yang bekerja keras, ada yang belajar, dan lain sebagainya. Dan Allah Maha Adil. Memberikan kemuliaan kepada setiap orang tergantung kepada ikhtiarnya masing-masing. Nah, dari konsep dasar itu, maka saya selalu ingin memanfaatkan waktu ketika datang ke Bandung, di samping belajar, meskipun belajar saya ini penekanannya di dunia teknik ya, tetapi kalau Sabtu Minggu pada saat longgar, waktu itu saya sering berangkat ke Gedung Sate dalam rangka mencari turis-turis asing. Target saya waktu itu sederhana aja sebetulnya, hanya ingin melancarkan bahasa ya, bahasa asing khususnya bahasa Inggris, meskipun grammarnya mungkin nggak bagus, tapi yang penting berani ngomong aja dulu lah. Yang keduanya, karena mahasiswa saat itu ditraktir makan aja udah untung. Ya meskipun kadang-kala ada juga Kang Aep kalau yang turisnya berbaik hati, nganter ke mana, Tangkuban Perahu, ke mana gitu, pulangnya dikasih tip juga gitu. Nah untuk mahasiswa, begitu dikasih tips Rp1, Rp2 aja saat itu udah luar biasa sekali kita bersyukurnya. Nah jadi konsep dasarnya saya selalu paralel dalam melakukan sesuatu. Jadi kadangkala begini, banyak orang yang bertanya, kalau kita melihat pengalaman kerja saya, misalnya, kok di sini sekian tahun, di sini sekian tahun, kelihatannya tidak nyambung gitu. Kenapa? Karena orang lain selalu berpikirnya seri. Ini selesai, baru begini, baru selesai. Nah kalau saya selalu paralel. Di tahun yang sama, misalnya tahun ini, mengerjakan itu bisa selalu paralel. Jadi perhitungannya, misalnya ketika saya juga misalnya pernah menjadi Ketua Pusat Koperasi Kredit Jawa Barat dan Wakil Ketua Induk Koperasi Kredit Nasional.
keliling segala macam. Saya ngurus koperasi aja 28 tahun, Kang Aep. Waduh. Padahal di IPTN saya ya 26 tahun. Saya jadi dosen di mana sekian tahun. Jadi kalau seri nggak nyambung dengan usia. Tapi karena paralel, terbiasa ketika dulu, alhamdulillah lah semua bisa dilakukan dengan baik. Nah, termasuk saat ini di luar hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pekerjaan, saya aktif ngedorong kepariwisataan Indonesia yang memiliki potensi luar biasa. Makanya secara formil saya membuat organisasi namanya Prawita, Pegiat Ragam Wisata Nusantara. Nah, kenapa ini menjadi di garis bawahi ragam wisata? Karena jenis wisata di Indonesia ini sangat luar biasa banyaknya. Termasuk saat ini di Kota Bandung ada event nasional yang berkaitan dengan olahraga rekreasi gitu ya. Ini pun salah satu konsep dasar dari strategi pengembangan wisata perkotaan. Kabupaten. Ya artinya di daerah perkotaan ya, termasuk di Kabupaten Bandung, ini di kotanya bisa direspon seperti itu. Kalau misalnya di kabupaten-kabupaten lain pada umumnya, termasuk kalau Bandung, di Kabupaten Bandung bisa dikombinasikan. Karena ada konsep pengembangan desa wisatanya, ada banyak lokasi desa yang bagus, tetapi juga bisa dikombin dengan konsep sport tourism yang banyak dilakukan di kota-kota yang lain. Jadi ada peluang yang sangat besar Kabupaten Bandung ini. Bisa dari desanya, bisa dari model pengembangan sport tourism perkotaan gitu. Ini bisa dikombin. Begitu. Iya. Aduh, sebetulnya belum sampai ke sana, tapi Kang Dede sudah cerita tentang itu ya. Kita ingin tahu, Kang, Akang itu perjalanan mundur sedikit ya. Iya. Akang itu ke Bandung, terus di Bandung itu bagaimana, Kang? Akang berproses, kalau tidak salah Akang sampai ditinggalkan orang tua. Iya. Itu bagaimana Akang bisa survive gitu, Kang, di Kota Bandung? Iya. Nah, poinnya mungkin begini. Ini yang menarik nanti dengan dunia pendidikan. Iya. Kang Aep begini. Saya kebetulan SMA kelas 1, ibu saya udah meninggal. Saya naik ke SMA kelas 3, ayah saya meninggal, sehingga SMA di Tasikmalaya saya udah jadi yatim piatu gitu ya. SMA ya. Jadi dan alhamdulillahnya gini, Allah masih memberikan motivasi dan semangat juang yang tinggi, sehingga meskipun saya yatim piatu, nggak punya siapa-siapa, Allah masih memberikan kekuatan untuk meraih cita-cita itu. Barangkali kalau saya tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk itu, mungkin akan menyerah kalah pada akhirnya, udahlah segini aja gitu. Nah, tapi alhamdulillah enggak, saya tetap harus berangkat ke Bandung, padahal ada kisah yang cukup ini juga, Kang Aep. Pertama kali datang ke Bandung, turun di Terminal Cicaheum, saya mau kuliah. Yang menjadi pikiran pertama begitu, turun di Terminal Cicaheum itu bukan soal kuliah malah. Saya mau tinggal di mana? Saudara tidak punya, uang tidak punya, karena orang tua juga udah nggak punya kan. Jadi startnya dari sana. Itulah sebabnya saya sekarang banyak melakukan salah satu program Genpari adalah motivasi santri di pesantren-pesantren, motivasi pelajar di SMA, SMK maupun di madrasah aliyah, termasuk di perguruan tinggi, ingin menelurkan bahwa membangun semangat motivasi itu yang penting. Nah, dan ini ketika saya menyampaikan ini, kebetulan bukan pendekatan teori, karena saya mengalami yang saya sampaikan dari pahit, dari bawah itu. Sehingga ketika menyampaikan itu lebih enak, karena mengalami proses itu. Berbeda kalau orang hanya sekedar baca motivator, tidak mengalami fase itu gitu ya. Gitu. Iya. Jadi ini mah benar-benar dari pengalaman hidup yang bisa ditularkan kepada anak-anak muda maupun santri di pesantren. Kang, waktu itu Akang benar-benar dari nol ya, kalau nol itu ya, biaya tidak ada, terus saudara juga tidak ada di Bandung. Ya. Itu bagaimana Kang berprosesnya sampai Akang bisa ini kan, bisa eksis gitu di Bandung? Ya kebetulan gini, di samping kuliah yang padat, saya menginikan sisa-sisa waktu, di antaranya di samping tadi tour guide informal gitu ya, karena belum punya license saat itu, jadi tour guide informal. Yang keduanya saya banyak ngasih les-les, baik SD, SMP, SMA ya untuk
Nama-nama masukan lah. Waktu itu saya ngekos di satu keluarga ya, hanya kamar kecil aja gitu. Kebetulan anak-anaknya anak SD, SMP, saya ngajar. Karena saya rajin ngajar, mungkin Cadnan juga rajin nyapu-nyapu, akhirnya kosan digratiskan. Gitu. Nyaahnya, Ya, gitu. pemilik kosnya nyaah, iya Gitu. iya. Oh, Jadi itulah. bisa survive Ya, kan? kalau istilah bahasa Sunda itu namanya harus surti, ya, atau hideng. Artinya gini, kita harus teposeliro dan merasakan saya tinggal di siapa, saya besar siapa, maka orang atau rumah yang kita tinggali itu harus senang dengan keberadaan kita. Kita harus memiliki nilai manfaat. Kalau kita hanya males-malesan, tidur dan lain sebagainya, dia nggak suka. Tapi dengan cara yang baik, bukan semata-mata yang punya rumah suka. Allah ridho dengan perbuatan kita. Allah yang membuka pintu hati mereka untuk menggratiskan gitu. Gitu. Itu karena Allah ya Kang Iya. ya. Nah, belakangan ini Akang itu jadi ketua umum Prawita Genpari Iya, itu iya. bagaimana kan kayak tidak Iya, nyambung ya iya. Kang ya. Ya begini, sebagaimana tadi disampaikan, saya biasa paralel kan ya, Oh, gitu. iya, iya. Nah, bahkan sebetulnya sebelum di saya 1 tahun di Pupuk Kaltim Kang Aep gitu. Jadi di Bontang waktu itu masih sepi sekali, tidak seperti saat ini. Tahun 92 saya udah di Pupuk Kaltim gitu 1 tahun. Nah, begini. Karena saya terbiasa paralel dan yang keduanya sejak pertama ke Bandung aja ini jadi tour guide informal. Saya katakan informal ya pemirsa karena saya belum punya license sebagai tour guide, jadi hitung-hitung latihan aja. Yang keduanya saya waktu SMA aktif di pecinta alam. Jadi sering naik, turun gunung, keluar masuk hutan, lalu di sana menikmati betapa indahnya Indonesia itu. Nah, jadi gitu ya. pada akhirnya pada saat saya bekerja dimanapun dari sekian puluh tahun masa perjalanan saya setelah selesai sekolah gitu, itu selalu menyempatkan untuk studi tentang baik studi maupun praktek menerapkan model pengembangan kepariwisataan. Iya, iya, iya. Ya sebagai contoh begini, bagaimana model pengembangan danau-danau wisata di dunia. Betul, betul. Saya berangkat ke Austria belajar tentang bagaimana tata kelola Danau Hallstatt yang menjadi daya pikat seluruh turis yang datang ke Eropa itu umumnya datang ke Hallstatt melihat danau yang sangat indah sekali. Sebetulnya di Hongaria di Eropa Timur juga ada yang disebut dengan Danau Danon ya. Ada juga di Kroasia juga bagus ya pengelolaan danaunya. Lalu air terjun pun saya berangkat ke Niagara di Toronto, Kanada ya, melihat juga di beberapa negara yang lain. Nah, dari model-model studi literatur dan visitasi yang dilakukan, ini yang saya coba getok tularkan kepada teman-teman di desa-desa yang kebetulan memiliki potensi desa misalnya danau, ada Yang air mirip-mirip terjun, ya, ada betul. goa, nanti disesuaikan. Betul, betul. Nah, jadi secara formal, kuliah formal dalam pengertian belajar sampai mendapatkan ijazah, saya tidak memiliki ijazah di bidang kepariwisataan. Betul, Cuman karena minat kepariwisataan tinggi, saya menerapkan itu. Bahkan dulu kalau ada dinas ke luar negeri, misalnya gini, ada tugas ke Inggris atau tugas ke Belanda atau ke Amerika gitu ya. Pada tanggal berapa? Misalnya tanggal 15, 16, 17 bulan depan. Kalau saya 15, 16, 17 di depan, saya selalu nyari universitas atau apapun yang ada tentang kursus singkat kepariwisataan 2-3 hari di negara itu, di kota itu, searching segala macam, sehingga begitu selesai, yang penting tugas pokok dulu selesai, saya nambah 2-3 hari untuk belajar informal, biaya sendiri gitu ya, tidak, karena kalau kedinasan kan nggak ada hubungan dengan itu ya, gitu. Itu melakukan itu, sehingga kalaupun ijazah formil saya nggak punya jadi bidang kepariwisataan, tapi kalau kursus-kursus banyak lah gitu. Ya. Oh gitu. iya iya. Gitu. Tapi udah gini ya, kursusnya juga bukan kursus di daerah, ini kursus di luar negeri di tempat-tempat yang memang sudah pengelolaan pariwisatanya sangat luar biasa ya Kang ya. Karena begini Kang Aep, misalnya begini contoh ya. Ini pemerintah kan menggalakkan tentang program desa wisata. Kalau kita bicara desa wisata, potensi di desa itu banyak, bukan hanya alam aja, belajar seni budaya dan lain sebagainya gitu, termasuk produk-produk UMKM-nya. Artinya kunjungan ke desa itu tidak cukup 1 hari, mungkin bisa 2 atau 3 hari. Persoalannya turis yang datang mau nginep di mana? Iya. Konsep dasarnya itu adalah homestay.
Persoalannya, standarisasi homestay, tata kelolanya, ini belum digetok tularkan ke desa-desa. Jadi masyarakat di desa yang akan menerima kunjungan tamu, umumnya juga tidak tahu. Karena misalnya begini, bukan soal kemewahan, bagaimana standarisasi keramahan menerima tamu, menjaga higienitas dan sanitasi serta ventilasi di kamar tidur, ya termasuk di kamar mandi. Jadi tidak harus pakai kloset yang mewah, marmer, bukan, tetapi kebersihan mutlak. Nah, menggetok tularkan hal itu menjadi penting. Makanya ada beberapa turis yang datang ke desa, itu satu hari sore itu selesai. Kenapa? Padahal dia betah. Kenapa? Karena nggak ada tempat nginep yang dianggap layak. Mohon maaf, ini contoh ya, ini dan pemirsa sekalian, kita kadangkala di kamar mandi ya, ada cucian piring, cucian baju, segala macam di sana. Kalau menurut standar etik bagi tamu wisatawan datang, itu termasuk kelompok yang tidak menghargai tamu. Bukan harus pakai marmer yang indah, minimal bersih. Jadi bersih, tidak bau, mohon maaf, tidak ada kecoa gitu ya. Itu standar normatifnya begitu. Nah, jadi termasuk tempat tidur. Kalau misalnya gini, tempat tidur, katakanlah ada 2 atau 4 bantal, ada 1 atau 2 guling, mau ditempatkan di mana? Ada selimut, cara ngelipet selimut berdasarkan etik internasional seperti apa? Di kita kan nggak pernah menggetok tularkan itu ke desa, sehingga kadangkala turis hanya 1 hari sore itu ingin cepat selesai. Sementara kalau udah pulang ke hotel itu kan biasanya di kota, hotel bukan di desa. Kalau udah pulang mau balik lagi ke sana kan jauh, umumnya nggak mau. Nah, jadi tidak lebih model ini standarisasi penting. Dinas-dinas pariwisata menggetok tularkan itu sampai ke desa-desa ini yang harus dilakukan. Makanya PR Dinas Pariwisata sebetulnya besar sekali untuk mendorong program pemerintah dalam pengembangan pariwisata nasional. Gitu. Iya betul, sahabat Visi.News, Kabupaten Bandung kebetulan sekarang itu kalau tidak salah ada 50 desa wisata. Itu sangat bagus sekali apa yang Kang Dede Farhan sampaikan itu. Ya, jadi kebersihan ya bukan hanya mungkin tempat tidur, kebersihan lain ya, supaya turis itu tidak hanya sehari 2 hari, bisa lebih lama tinggal di desa wisata. Sekarang kita beranjak Kang, yang kaitan dengan event nasional. Kebetulan Kabupaten Bandung itu mulai tanggal 2 sampai tanggal 9 Juli ini menjadi tuan rumah event nasional Pekan Olahraga Rekreasi Nasional ke-7 2023. Nah Kang, kita ingin tahu Kang, menurut persepsi Akang, kira-kira efek domino apa yang bisa didapat Kang ya dari penyelenggaraan event nasional ini Kang? Ya, baik. Setidaknya ya ada 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaat psikologis. Kalau manfaat psikologis ini dikaitkan dengan indeks tingkat kebahagiaan masyarakat. Kalau tingkat masyarakat di sebuah daerah, sebuah kabupaten atau sebuah kota, kalau diukur lalu pengukuran, apakah dia bahagia enggak tinggal di daerahnya? Salah satu variabel kebahagiaan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan psikologi di bidang rekreasi atau kepariwisataan. Kalau di daerah itu tidak ada terobosan-terobosan yang inovatif, ya, terobosan inovatif itu tidak harus selalu identik dengan investasi yang besar. Nah ini yang sering keliru. Orang misalnya, kami juga Pak ingin mengembangkan gini-gini, tapi nggak ada dukungan anggaran dan lain sebagainya. Itu keliru. Karena saya ambil contoh Kang Aep ya, di Kabupaten Tasikmalaya contoh, Kabupaten Tasikmalaya punya 351 desa. Kita bina 96 desa, sudah menjadi desa wisata, tanpa serupiah pun membebani APBN, tidak ada serupiah pun membebani APBD provinsi maupun kabupaten kota, dan tidak membebani dana desa. Apa yang dibangun oleh kita adalah Community Based Tourism Development, pengembangan pariwisata berbasis gotong royong masyarakat.
Desa-desa Kang Aep, kalau Kang Aep berkunjung setiap Sabtu Minggu, nenek-nenek, kakek-kakek masuk ke sungai-sungai, bawa batu, bawa pasir, semuanya dan ke atas, bikin jalan setapak. Mungkin lebarnya hanya 1 meter ya. Misalnya ke air terjun, ke bukit, ke danau kan becek sulit. Mereka gotong royong semua, tidak ada yang ngupah satupun. Ada 100-150 bapak-bapak yang main, ibu-ibu bisa 20-30 di samping ngebantu, ada tim khusus yang nyiapin liwet, nyiapin minum, karena juga nggak bisa yang gotong royong nggak ada dukungan logistik ya. Nah, tapi kan itu bagian dari gotong royong juga ya. Oleh karenanya, hambatan dalam pembangunan kepariwisataan adalah menyatukan persepsi. Oleh karena itu, Prawita Genpari dalam menata pembangunan, langkah yang pertama adalah selalu minta Pak Kades kumpulkan semua aparatur desa, semua RW dan RT, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan awak media dan sebagainya dikumpulkan di balai desa, kita samakan dulu persepsinya. Setelah mereka nyama persepsi, semua akan bahu-membahu untuk mendukung program itu. Kalau tidak, akhirnya jadi istilah bahasa Sunda sewang-sewangan. Pak Kades punya ide, nanti tokoh masyarakatnya udahlah biarinlah gitu. Atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu langkah pertama adalah menyamakan persepsi. Makanya alhamdulillah, ini juga bukan teori, kita mampu membuktikan salah satunya di Kabupaten Tasik, 96 desa wisata tidak membebani negara serupiah pun. Gotong royong, ngebangun segala macam itu ininya. Sehingga jangan khawatir bahwa dengan setiap gerakan kegiatan dalam memajukan pariwisata yang dimotori oleh kita, tidak membebani kepada negara. Kenapa? Karena kita paham, negara juga beban anggaran keuangannya berat. Makanya hutangnya tambah gede gitu. Nah, kalau kita juga ikut membebani negara lagi, kan kasihan negara utangnya tambah gede gitu. Nah, ini konsep sederhana tetapi penting. Agar mindset publik termasuk aparaturnya jangan hanya pikirannya ke duit nyari untung. Iya, betul. Nah, Kang, selain itu apa, Kang? Selain tadi. Nah, yang keduanya kaitan dengan masalah manfaat ekonomis. Manfaat ekonomisnya, setiap event yang diselenggarakan itu akan ada banyak kunjungan lah, pengunjung yang melihat dan lain sebagainya. Maka di event itu sekaligus produk-produk UMKM dijajakan. Produk UMKM itu akan terserap dengan tinggi jika kunjungan banyak. Makanya begini, ini mindset menjadi penting antara mana prioritas yang harus dilakukan. Ngedorong kunjungan wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara. Kadangkala kunjungan wisatawan mancanegara lebih diidolakan lah daripada domestik. Sebetulnya dua-duanya penting. Mancanegara penting, domestik juga penting. Kenapa? Karena serapan sektor UMKM yang lebih banyak itu oleh wisatawan domestik. Misalnya begini, kunjungan katakanlah saya dari kota Bandung main ke Kabupaten Bandung, ada punya Ciwidey, ada di Ciwidey pun macam-macam, ada kawah putih dan lain sebagainya. Ada banyak yang jualan jagung rebus, jagung bakar, bala-bala, Indomie dan sebagainya. Kalau orang bule itu belum tentu mau beli berhenti di sana. Kita ini yang turis domestik, beli bajigur, beli segala macam. Gitu. Nah, jadi ketika mau menggerakkan sektor ekonomi real yang berkaitan dengan UMKM masyarakat kecil, itu wisatawan domestik. Meskipun wisatawan asing pun kadang ada, tetapi jumlahnya kalau dibandingkan dengan turis domestik lebih banyak turis domestik. Nah, di event seperti saat ini olahraga rekreasi, paling tidak kan ada banyak dari berbagai desa, masyarakat melihat di samping sebagai hiburan, ini sarana pemasaran produk-produk UMKM gitu. Iya. Jadi berarti untuk menumbuhkan dan menggairahkan ekonomi masyarakat di desa wisata itu lebih baik atau prioritasnya lebih ke wisatawan domestik ya, Kang, ya? Betul. Nah, sekarang kalau untuk target wisata asingnya itu untuk apa tuh, Kang? Atau seperti apa nanti misalnya untuk? Ya, pada dasarnya target wisata asing itu satu dari sisi pemasaran internasional. Artinya nama baik negara kita itu ingin terangkat lebih dikenal lagi. Jangan sampai Indonesia pamornya kalah dibanding Bali. Karena orang luar kan lebih banyak mengenal Bali daripada Indonesia gitu. Betul. Bahkan Kang Aep pada yang lucu ketika saya di luar pernah ada pertanyaan beberapa kali. Dimana ketika itu, kenalan ditanya misalnya, kamu dari mana? Dari Indonesia.
Pertanyaannya lalu orang ngejar, Indonesia itu sebelah mananya Bali? Jauh nggak dari Bali ke Indonesia? Gitu. Ini kan kadang gampang-gampang susah ngejawabnya, gitu ya. Nah, jadi Itu waktu di mana kan? ya di Jerman pernah Sama ditanya, di pertanyaannya Amerika seperti itu. ditanya, kurang lebihnya begitulah, Iya. gitu ya. Iya, iya. Oh, jadi untuk menaikkan branding ya, lihatnya Iya. untuk branding desa wisata itu memang wisatawan asing juga boleh didorong ya untuk lebih banyak Iya. yang datang. Kang, terus tadi Kang, ada lagi tidak Kang efek domino daripada event ini Kang, event Fornas ini Iya, Kang, iya, kira-kira yang iya, harus disikapi itu iya. Kang? Yang harus disikapi itu begini, di samping masalah manfaat psikologis ya, terkait dengan indeks kebahagiaan masyarakat, yang keduanya masalah nilai ekonominya, ketiga sebetulnya ini kesempatan dan tantangan bagi semua aparatur yang terkait dan masyarakatnya untuk mengembangkan kreativitas. Karena kalau dikaitkan dengan tourism, Kang Ep, konsep yang digembar-gemborkan oleh Genpari di berbagai wilayah, konsep pengembangan wisata itu pada dasarnya 5 disingkat PEKAT. Ya. Apa itu? PEKAT itu P-nya itu adalah wisata produktif. Jadi jangan sampai wisata itu selalu diidentikan dengan menghambur-hamburkan uang, mengeluarkan uang, itu percuma lah. Enggak sebetulnya. Kita banyak mengembangkan model-model yang produktif. Kunjungan-kunjungan itu memiliki nilai manfaat. Ya, contohnya kunjungan wisata kita ke berbagai sentra produk-produk UMKM, baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Di samping seneng ikan dan lain sebagainya itu ininya timbullah peluang-peluang. Oh, kalau saya ingin memasarkan bisnis dari produk-produk itu, udah tahu tempat-tempatnya. Tentunya dengan harga yang agak spesial gitu ya. Nah, ini kan produktif. Jadi bukan hanya ngebuang-buang. Saya ambil contoh ya, ke salah satu kawasan kita kunjungan, ke wisata misalnya produk-produk katakanlah spray mukena dan lain sebagainya itu ini. Jadi dia berangkat, anggaplah total pengeluaran 400.000 gitu. Tapi dari peluang bisnis aja sampai saat ini dia per tahun membukukan keuntungan lebih dari 20 juta loh. Dari produk serap jual kayak begitu. Itu kan jadi produktif, pengeluarannya kecil tapi manfaatnya gede gitu. Betul, nah, betul. Itu. Yang kedua adalah konsep wisata edukatif. Konsep wisata edukatif itu wisata mendidik. Saya ambil contoh begini. Kalau kita teman-teman petani ya, baik misalnya kalau di sini yang di Ciwidey, ada juga di Lembang dan lain sebagainya, mereka bercocok tanam, mohon maaf, kita perlu melakukan satu terobosan pemikiran dalam rangka membantu kesejahteraan teman-teman para petani. Kalau petani misalnya Kang Aep bikin mau wortel, mau kol, mau cabai atau apapun gitu ya berkebun, penghasilannya mereka nanam dengan tenaga, modal, lahan, termasuk benih, pupuk dan lain sebagainya. Kira-kira berapa lama dapat hasilnya? Lumayan lama. Ya artinya anggaplah kurang lebih 3 bulan ya. Anggap 3 bulan itu panen. Itu pun kalau nggak keserang hama kan. Kalau keserang hama di samping rugi ekonomi, secara psikologi mereka mendingan lari ke perkotaan, jadi buru-buru di pabrik-pabrik. Sehingga jumlah petani ini akan berkurang. Karena pendapatannya juga tidak menjanjikan. Kita coba bikin terobosan ya yang edukatif. Jadi kerjasama dengan dinas pendidikan di level kecamatan, anak TK, SD atau SMP misalnya ya, sekali-kali itu ada praktek ke lapangan, belajar bagaimana cara menanam cabai dan lain sebagainya. Sekarang begini Kang, di satu sekolah misalnya satu kelas saja, kelas 1 SD misalnya, ada 40 anak misalnya, dibawa ke sana, setiap anak kunjungan ke sana bayar 3.000 aja, 3.000 perak kali 40 120. Si petani kurang lebih hanya 1 jam atau 2 jam maksimal menjelaskan pemilihan benih, cara menyemai benih, cara ini kalau ada hama pakai apa dan lain sebagainya. 120.000 dapat loh. Jadi dia mendapat pengeluaran tidak harus nunggu 3 bulan. Itu kalau misalnya besok kelas 2, besok kelas 3, dan depannya kan SD yang lain dan lain segala macam, itu lumayan loh. Gitu. Betul, nah ini yang jadi dan ketika begitu anak-anak itu senang sambil di kebun-kebunnya lihat foto-foto latar belakang. Inilah wisata edukatif ya. Jadi bukan menghamburkan uang, tapi mengedukasi gitu, dan ini penting sekali. Nah yang ketiga adalah wisata kreatif. Kreatif itu merubah mindset, paradigma klasik ya, tetapi dijadikan, saya ambil contoh juga yang konkret di daerah Cianjur salah satunya.
Kang Ep, kalau orang yang suka apa itu namanya ngegarap sawah, misalnya pakai munding gitu ya, pakai kebo ya, ngegarap. Ngagarunya. Umumnya kan mereka hanya setengah hari ya. Coba tanya, berapa upah mereka setengah hari itu? Yang pernah saya tanya antara 25 atau 30 ribu setengah hari itu. Betul. Setelah selesai, nuntun lagi kan, kadang-kala dari sawah ke kandangnya kan jauh. Nyampe ke kandang kadang-kala harus dicuci dulu gitu. Dengan upah nggak seberapa. Coba gimana secara ini orang, secara kesejahteraan dan psikologinya, pasti nggak mau. Kita poles Pak di salah satu tempat di Cianjur. Sama modelnya, kerja sama lagi misalnya sekolah. Ini dengan sekolah bukan satu-satunya, tapi ini salah satu contoh. Kerja sama, anak-anak kecil itu termasuk anak TK, datang ke sana disuruh nyuci kebo. Mereka asik, pakai semprotan atau disiram, disikat kayak begini ya, kebo yang dari sawah itu bersih. Mereka bayar 3.000 juga. Setelah itu naik ke kebo terus diambil foto-foto. Mereka bahagia, senang. 3.000 kali 40, 120. Satu si petani nggak nyuci, nggak capek. Yang keduanya dapat uang lagi gitu. Banyak ya potensi yang sebetulnya bisa menghasilkan secara ekonomi, Kang ya. Jadi wisata, mohon maaf, jangan diidentikan selalu pantai, danau, air terjun. Karena kalau diidentikan begitu, banyak yang stuck akhirnya. Kami nggak punya, selesai gitu. Padahal sesungguhnya sangat banyak sekali ya, betul-betul. Kang, mungkin kan Akang ini ketua umum itu se-Indonesia, Kang ya. Nah, mungkin Akang ada pengalaman-pengalaman ya di daerah-daerah lain mungkin, Kang ya, yang bisa menstimulus kreativitas ini muncul, Kang. Coba Kang, cerita. Ya, terima kasih Kang Aep dan pemirsa sekalian. Jadi kebetulan saya sudah memiliki pengalaman sebagai konsultan pengembangan wisata di beberapa kabupaten dan provinsi. Dan sekaligus juga biasanya memang kepala daerah ataupun kepala dinas pariwisatanya mengundang, meminta saran pendapat terkait dengan pengembangan wisata daerah. Ada banyak lokasi yang dilakukan karena keywordnya adalah pertama adalah business sensitivity, dan business sensitivity itu akan ditemukan ketika orangnya kreatif. Tapi kalau misalnya tidak kreatif, maka sensitivitas bisnisnya itu lemah. Ketika sensitivitas bisnisnya itu lemah, maka seolah-olah di daerahnya itu tidak memiliki potensi wisata ataupun potensi ekonomi. Nah, prasyarat penting inilah Kang Aep, orangnya memang harus kreatif, orangnya mau berpikir, ya dalam bahasa bisnis, sensitivitas, artinya gini, setiap yang dilihat itu peluang, setiap yang didengar peluang, mau lihat ke atas, ke bawah, kiri, kanan, itu semua peluang. Cuma persoalannya ada yang memiliki sensitivitas, ada yang tidak. Saya ambil contoh begini. Kita di sini misalnya ya dari tempat ini mau pulang ke rumah. Kita dari sini pulang ke rumah, anggaplah 30 menit gitu ya. Di jalan itu kadang melihat ada mobil mogok, ada mobil rongsokan, ada apa. Kalau orang yang tidak kreatif, dari sini pulang ke rumah itu nothing. Tidak ada sesuatu peluang apapun. Tapi bagi orang yang kreatif, begitu lihat ada mobil rongsokan aja, oh ini siapa yang punya ya? Kayaknya peleknya masih bisa dipakai nih. Kayaknya mesin kalau dipoles-poles dikit masih bisa digunakan nih. Jadi uang, jadi uang, jadi uang. Lihat rumput, wah rumputnya bagus nih. Ini kalau dibabat dijual, di samping ininya bagus ya, menjaga kebersihan. Yang keduanya nilai ekonomi, karena ada peternakan di sana yang butuh rumput. Jadi setiap yang dilihat kiri-kiri akan jadi peluang kalau orangnya sensitif. Tapi kalau nggak sensitif, lurus saja nggak menghasilkan apa, nol perjalanan dari sini ke rumah itu. Nah, jadi konsep dasarnya begitu. Begitupun ketika mengidentifikasi potensi wisata. Kalau di daerahnya ada bukit, kira-kira apa? Saya ambil contoh di satu daerah ya, meskipun saya nggak menyebutkan daerahnya. Jadi biasanya kalau penyelenggaraan pelatihan, rapat-rapat dinas pemerintahan itu selalu di hotel aja gitu ya. Ya tidak jadi masalah kan. Tetapi di lain pihak pemerintah kan punya program pemberdayaan namanya BUMDes. Ada juga BUMD dan lain sebagainya. Ternyata begitu saya pelajari nilainya itu cukup tinggi. Waktu itu saya melihat dekat pantai itu ada bukit yang nggak terlalu tinggi. View-nya itu ternyata luar biasa. Waktu itu saya usulkan kalau dijadikan semacam pendopo ya, artinya gazebo yang agak terbuka untuk pelatihan dan rapat-rapat di bukit itu kayaknya luar biasa. Jadi mohon maaf, hanya untuk menemukan ide di bukit itu untuk dibangun aja sekian puluh tahun.
pemerintahan itu berjalan, nggak ada yang punya ide itu. Iya, iya, Dan iya. alhamdulillah Ngobes sekarang sudah dijadikan tempat-tempat itu di sana. Mereka lebih enjoy daripada indoor di ruang rapat, di ruang-ruang tertutup, di gedung-gedung kayak begitu gitu. Nah, ini dan artinya apa? Investasi yang ditanamkan oleh pemerintah daerah untuk membangun nilainya berapa? Ternyata break even point dalam 2 tahun 8 bulan. Waduh. 2 tahun Cepet itu ya. nilai investasi itu udah balik Betul, lagi. betul. Sisanya udah memperoleh keuntungan dan ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebetulnya. Jadi inilah bagaimana mengasah kreativitas itu nggak sederhana. Kalau orang lihat sekali lagi, bagi orang yang terbiasa lihat kiri, kanan, atas, bawah itu peluang. Iya, duit ya. Gitu. Duit gitu. Iya, Kang. Nah, setelah kreativitas tadi A-nya apa, Kang? Pekat. Nah, A-nya itu adalah atraktif. Atraktif itu menarik. Ini Iya, biasanya dengan alam. Lihat pantai yang indah, ada potensi air terjun, ada danau, ada pesawahan yang macam-macam lah gitu ya, ada sungainya. Makanya di sungai aja, Kang. Saya lihat contohnya di Jawa Barat keliling. Banyak sungai-sungai yang bagus selama ini tidak memiliki nilai ekonomi. Paling hanya di titik-titik tertentu jadi bendungan untuk irigasi saja. Itu juga betul, memiliki manfaat untuk dukungan pertanian. Tetapi di samping itu, tanpa mengurangi debit air, tanpa mengurangi manfaat lingkungan, ada yang namanya river tubing. Kalau bahasa Sunda dulu kita waktu kecil itu pepalidan pakai ban gitu ya. Sekarang lebih gagah namanya river tubing gitu ya. Gitu. Pada juga pakai ya perahu atau perahu karet dan lain sebagainya. Artinya nilai ekonomi dari sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi bisa dibangun dan diciptakan untuk itu. Dan modalnya mereka cobalah kalau bikin misalnya river tubing ya, pepalidan pakai ban. Investasi misalnya beli 10 ban bekas saja, kan itu bukan ban-ban baru ya. Kalau di selokan itu ban bekas yang udah banyak tamalannya dan lain sebagainya gitu. Itu nilainya nggak seberapa. Meskipun nanti ada edukasi kaitan dengan masalah safety. Karena kan memiliki risiko, maka dalam penilaian sebuah spot wisata ada yang namanya risk assessment. Jadi mengakses dulu resiko-resiko yang mungkin timbul dari spot wisata itu. Gitu. Oke. Dan yang terakhir tadi T-nya apa, Kang? T-nya itu adalah wisata tantangan. Di udara, di air maupun di darat, ada beberapa jenis wisata tantangan atau disebut juga kalau dalam pendekatan akademis namanya wisata minat khusus. Jadi misalnya orang yang aeromodeling, para layang dan lain sebagainya, di samping memang butuh modal agak mahal ke peralatannya, yang keduanya kan butuh nyali. Betul, betul. Orang meskipun punya duit nggak punya nyali takut nggak, makanya disebut minat khusus atau tantangan. Di laut ada di samping masalah kalau snorkeling mungkin orang relatif asal bisa berani dikit bisa, tapi masuk ke diving, masuk ke surfing dan lain sebagainya itu butuh modal keberanian gitu ya. Wisata gitu. adrenalin itu ya. Betul nih. Nah itu minat khusus. Betul. Di darat, nah ini di darat menarik Kang Aep. Kang Aep pernah lihat danau di mana? Banyak. Contohnya? Kalau di kabupaten ya ada situ Sipatahunan misalnya kan. Oke. Kalau Kang Aep senang menikmati indahnya danau di permukaan bumi, Kang Aep perlu mengetahui indahnya danau di dalam perut bumi. Kang Aep pernah lihat air terjun bagus di mana di Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung gimana ya? Paling Curug Cinulang. Oke lah, Curug Cinulang. Curug Cinulang. Kalau Kang Aep indah, senang, asik melihat indahnya Curug Cinulang di permukaan bumi, di dalam perut bumi pun ada air terjunnya. Cuman harus punya nyali, masuk ke goa-goa. Saya pernah punya pengalaman masuk ke dalam goa yang sekitar kurang lebih 1 kilo ya. Jadi, tapi lumayan 1 kilo ke dalam perut bumi itu ya. Itu stalaktit dan stalagmit yang terbentuk ribuan tahun oleh alam. Begitu kena senter itu indahnya kayak berlian. Belum lagi di dalam itu kadang ada danau-danau tempat kita berendam, asik mandi. Itu posisi kita di dalam perut bumi. Iya, di dalam perut bumi di goa. Gitu. Jadi setelah jalan mungkin 200-300 meter ada danau, so naik lagi kemana ada danau lagi, termasuk ada air terjunnya bagus. Gelap gulita karena memang di dalam perut bumi, baru terlihat ketika pakai senter, gitu. Dan jadi, tetapi sekali lagi banyak keindahan luar biasa di dalam perut bumi, hanya bagi mereka yang punya nyali. Yang nggak punya nyali, takut, ada ular, ada buaya, ada orang nggak mau lah gitu. Nah itu termasuk tantangan atau minat khusus.
khusus. Iya, Gitu. iya. Aduh, luar biasa nih apa yang disampaikan oleh Kang Dede. Pekat tadi akronimnya, sport tourism secara Iya. khusus Kang ya. Itu apa saja sebetulnya Kang yang bisa digali dan bisa dimanfaatkan Kang? Ya, sebenarnya begini, kalau kita sport tourism kan gabungan dua kata kata, ya. Artinya ada unsur olahraganya, betul. ada unsur rekreasinya. Rekreasinya. Kalau ini bisa kita combine, ya. Kalau kita bisa combine, ini banyak hal yang bisa dilakukan. Saya ambil contoh begini. Dulu pada saat di Galunggung, teman-teman Prawita Genpari bikin event yang namanya Baso Festival, internasional Baso Festival. Karena bakso yang paling enak itu di Tasik. Nah, Waktu itu makanya Akang ada di sana? iya, nah begitu eventnya itu di sana. Waktu itu saya usulkan di samping ada adventure pakai jeep ya ke daerah kawah gitu, kita lomba festival layang-layang. Layang-layang dengan sekian ukuran itu lumayan loh. Kalau tenaga kita nggak kuat itu narik ngulur dan lain sebagainya, dan asik gitu. Di asiknya apa? Satu, memanifestasikan imajinasi ke dalam bentuk layang-layangnya. Yang keduanya memanifestasikan imajinasi terkait dengan kreasi warna dan lukisannya. Lalu tadi ketika dimainkan seninya misalnya, waduh bisa dinikmati semua, entah itu istilahnya mau diadu layang-layang ataupun tidak, tetapi ada kesenangan tersendiri. Begitu main, begitu pas kalah, ini sorak yang segala macam meriah gitu. Sensasinya Jadi ya betul. ya, Nah termasuk sebetulnya ya, kalau kita karena pengertiannya adalah ada unsur kreatifnya, sebenarnya model sepak bola dan lain sebagainya itu juga sport tourism itu. Makanya sering dikatakan model sepak bola sekarang kan disebutnya industri olahraga. Karena apa? Satu menghasilkan uang, dan faktanya segmen marketnya luas, hitung-hitungan ekonominya jadi. Makanya orang berani beli setiap kesebelasan itu dengan nilai yang fantastis, tinggal hitung-hitungan aja. Dan tadi bukan hanya sekedar pemain yang menyajikan permainan yang luar biasa dengan segala macam taktik dan strateginya di lapangan, itu spot jantung para penontonnya luar biasa. Satu kali gol, wah meriahnya itu udah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, jadi dengan mengcombine metode tadi, di samping mengedukasi masalah teknik dan skill olahraganya, ini memberikan hiburan kepada publik. Begitu. Jadi ada banyak jenisnya, banyak ya, tinggal dari perspektif mana aja. Betul. Iya, sahabat PC.News, aduh sangat gamblang, dan sebetulnya sih kalau digali ini mungkin bisa sampai berhari-hari ya. Tapi ini sebagai pengenalan aja melalui media PC.News ini, bahwa ada sebuah potensi yang bisa digali, bisa dieksplorasi lebih banyak dari Kang Dede Farhan ini. Mungkin nanti dalam forum-forum yang lain ya Kang. Iya. Baik, kita cukupkan sampai di sini obrolan kita hari ini. Hatur nuhun pisan. Sami-sami ya, sami-sami pemirsa sekalian. Ya, mangga. Ya, kita tutup sampai di sini pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.